Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya Rasulullah SAW. Inna Allah Ta'ala fi kulli sa'atin min Ramadan ya'nubu sama situmi'ati alfi raqabin min narin mimman istawjaba al-'adab min Allah lailatul qadr wa fi lailatul qadr takun ta'atul min atauka min awal syahrin wa fi yawmil fitri takun bi'adati man ataka min awal syahrin ila yawmil fitr. Salah satu keistimewanya lagi, barang siapa sebagaimana sampaikan baginda Rasul, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini syarat mutlak. Syarat mutlak puasa harus begini nih. Jadi berdasarkan iman, meyakini seyakin-yakinnya puasa adalah kewajiban kita yang wajib untuk kita lakukan. Jangan sampai ada sedikit pun niatan dalam diri ini merasa terbebani. Jangan sampai ada dalam hati kita itu terpetik, terbebani atau merasa berat dengan adanya puasa. Maka dikala ada dalam hati kita terpetik niat semacam itu, berarti sudah tidak dengan dasar iman lagi, berarti merasa berat, merasa terbebani. Sementara puasa ini adalah hak sebagai kewajiban kita, sebagai penyelamat bagi diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, diri kita sendiri. Dengan puasa, insya Allah akan dasar iman akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Dan juga sampai itu dosa-dosa yang telah kita lakukan semuanya, dan juga mendapatkan berbagai macam kemuliaan di sisi Allah. Maka syaratnya imanan wa ihtisaban, harus yakin juga ikhlas. Walaupun toh kenyataannya untuk ihtisab, untuk ikhlas ini masih jauh. Model-model kita ini masih jauh. Tapi yang penting action. Yang penting itu dilakukan sesuai dengan syariatnya. Tidak makan mulai dari pagi sampai sore. Tidak melakukan sama pasangannya di siang hari. Tidak muntah dengan sengaja dan lain sebagainya. Yang penting itu aja. Masalah model-model kita ini, kalau mengejar masalah ikhlasnya tanpa punya embel-embel, ini kayaknya masih jauh. Kayaknya masih jauh. Maka yang penting sudah dilakukan aja sesuai dengan syariatnya. Sudah untung-untung kita ini sudah lulus puasa syariat, sudah alhamdulillah. Karena ada puasa syariat, ada puasa hakikat, ada puasa makrifat. Kalau hakikatnya begitu sudah menahan segala sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa. Makan, minum, BK, entah sengaja. Dan kalau secara torikohnya ini sesuatu yang sifatnya hati, tidak menahan daripada unek-unek yang ada di dalam hati, ini sudah batal. Makanya ada bahasa dari baginda Rasul, laisa saum minal ju'wal atos, lakinna saum minal asbarofas. Jadi penyakit yang ada di hati ini, merasa berat dalam hati, itu sudah, kalau menurut puasanya orang-orang Thariqah sudah batal. Orang Thariqah itu
menahan makan, minum dan lain sebagainya. Season yang kedua, hatinya juga harus dijaga, harus dijaga. Kalau penyakit hatinya itu masih juga merasa keberatan dengan puasa, merasa terbebani dengan puasa, kemudian tidak bisa menjaga lisannya dan sebagainya, bisa menjaga hati, penyakit hati, puasanya juga belum diterima. Apalagi kalau sudah puasanya orang-orang yang khawas, orang makrifat, zahirnya harus lurus, batinnya harus lurus, dan ikhlasnya juga harus lurus. Ada dalam hati terpetik sesuatu kecil aja niatnya bukan karena Allah, batal. Sholatnya sudah, puasanya sudah batal. Kalau model-model kita yang paling enak ya syariatnya aja. Yang mana secara syariat sudah selesai urusannya ya sudah. Tidak usah terlalu ke sana. Walaupun harusnya ke sana, cuma mungkin belum sampai. Ya. Seperti kita itu sangat berat kalau harus dituntut ke sana, itu sangat berat. Makanya secara syariat sudah bagus, sudah oke. Ruya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ta'ala fi kulli sa'atin min Ramadan wa kulli sa'atin al-qibin. Juga di antara keistimewaan daripada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala setiap saat, fi kulli sa'atin ini kalau ada dalam keterangan fi kulli sa'atin waktu. Ada yang mengatakan setiap saat waktu sholat. Waktu sholat kan 5 kali. Di bulan Ramadan ini Allah memerdekakan tawanan-tawanan yang ada di neraka selama sehari 5 kali. Maksudnya tawanan itu kondisi umat yang memang jatahnya itu ada azab di neraka. Jatahnya ada azab di neraka. Dikarenakan kemuliaan daripada bulan Ramadan, sehingga Allah pun memberikan rahman rahimnya, memberikan rahmatnya dengan dikeluarkannya para tawanan-tawanan neraka ini menjadi penghuni surga. Dan itu jumlahnya setiap saat itu kalau di riwayat ini adalah 600.000 tahun, 600.000 per waktu. 600.000 kali 5 kali 5. Setelah itu min awalih al-barqabatin min nanar mimman istaujab al-adab ila sampai kepada malam Lailatul Qadar. Misalkan sampai ke 27. Nah, itu 600.000 kali 5, habis itu kali 27 kapangannya. Nah, jumlahnya berapa? Setelah itu Lailatul Qadar, wa fi Lailatul Qadar ya'tikum atadin min atakum min awal syahrin. Dari malam Lailatul Qadar sampai malam Lebaran itu Allah memerdekakan jumlah tawanan-tawanan neraka yang dari awal sampai malam Lailatul Qadar. Kalikan aja. Setelah itu pas di malam Lebaran, Allah memerdekakan lagi tawanan-tawanan dari neraka sebanyak, mulai dari awal sampai malam Lailatul Qadar, ditambah lagi malam Lailatul Qadar sampai Lebaran. Terus pokoknya berjuta-juta lah, banyak. Di antara keistimewaan daripada bulan-bulan Ramadan. Dan juga ini termasuk teman-teman saudara-saudara yang seiman. Kalau yang tidak seiman ya susah. Misalkan kita itu punya saudara, punya teman yang mungkin dia itu
punya punya kekurangan-kekurangan, banyak dosa, kemudian mendapatkan siksa neraka. Jadi apa yang kita lakukan ini bisa memberikan syafaat kepada yang lain, bisa mensyafaati kepada saudara-saudara yang lain. Apa yang kita lakukan ini bisa menolong kepada saudara-saudara kita yang memang pada saat itu mungkin punya saudara atau teman yang memang ada ketentuan mendapatkan azab di neraka. Maka dengan serta-merta kita melakukan puasa, kita melakukan serangkaian ibadah di bulan Ramadan dengan baik, maka ini akan bisa memberikan syafaat penolong kepada saudara yang lain. Ini istimewanya. Ya, semacam amal soleh itu bisa menjadi syafaat, Salah satu contoh yang sudah viral itu, andai kata kita memasukkan anak kita ke pesantren, maka di saat anak kita pesantren kemudian kita meninggal, maka syafaat anak yang di pesantren tetap mengalir kepada kita. Pahala di saat kita memasukkan anak itu ke pesantren, maka di saat belajar itu pun pahala-pahala itu mengalir kepada kedua orang tuanya. Sampai orang tuanya itu meninggal, maka tetap pahala-pahala itu mengalir kepada kedua orang tuanya. Begitu malah puasa, ini saudara-saudara kita yang seiman seagama, ini juga akan mendapatkan pertolongan dari saudara-saudara yang lain. An Jabir, idza kana akhirul lail min Ramadan wa qiyamul fitr ya'ti bi adati man ataqa min awal syahri Idul Fitr. Itu masuk keistimewaan daripada hari bulan Ramadan sampai kepada Idul Fitri. Ini Allah memerdekakan hamba-hamba yang memang satu istaujabal adab, yang memang sudah mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, "Idza kana akhirul lailati min Ramadan, baqatis samawati wal ardi wal malaikat musibatan li ummati Muhammad alaihi salatu wasallam, qil ya Rasulullah, ay musibatu ya?" Qala alaihi salatu wasallam, "Dahur Ramadan. Fa inna dawata bihi mustajabah wa sadaqah maqbulah wal hasanat mudha'afah wal adab madhu'ah." Di dalam riwayat lagi bahwasanya kalau sudah di akhir Ramadan, kemarin kan riwayatnya kalau di awal Ramadan penduduk langit itu kan pada bergembira ria, menyambut kita semua, tuba li ummati Muhammad, tuba li ummati Muhammad, tuba li ummati Muhammad. Sekelingan Pak, ring ya, alhamdulillah. Ya Gus. Bapak doa. Ini di awal Ramadan. Semuanya penduduk langit mengucapkan selamat kepada umat Rasulullah Sallallahu, merasa gembira, merasa senang karena datangnya bulan Ramadan. Datang bulan Ramadan senang karena umat Rasulullah mendapatkan banyak dispensasi, diantaranya maghfirah yang seluas-luasnya, rahmat yang seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah akhir daripada Ramadan, penduduk langit yang awalnya itu bergembira ria, di akhir Ramadan mereka itu pada menangis. Di akhir Ramadan baqatis samawati wal ardi wal malaikat. Di penduduk langit berserta semua yang punya roh. Yang punya roh ini setelah akhir Ramadan menangis, merasa bersedih, ya, sambil mengucapkan musibah li ummati Muhammad,
celaka pokoknya. Celaka buat umat Muhammad, celaka sudah. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, gila, ya Rasulullah, al-musibah itu ya, musibah apa itu ya Rasulullah? Sehingga kalau di akhir Ramadan penduduk langit itu mengatakan musibah untuk umat Muhammad, musibah untuk umat Muhammad, musibah untuk umat Muhammad. Maka disampaikan baginda Rasul, qala ila sallam al-malik kadzdzab pada Ramadan fa inna ta'ata bi mustajabah wa sadaqah maqbulah wa hasanah mudha'afah. Musibah itu adalah dikarenakan perginya bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu adalah tamu yang sangat istimewa. Tamu bagi kita sebagai umat Rasulullah, tamu yang super istimewa. Tamu memang sengaja membawa keberkahan buat kita. Maka dikala kita memuliakan tamu itu, tamu yang super mulia, maka kita juga ikut untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bila mana kita tidak menyambut tamu itu dengan baik, hanya kita anggap sepele saja, kita anggap biasa-biasa saja, maka kita pun juga akan jauh dari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikala tamu ini waktunya sudah habis, karena tamunya cuma 1 bulan aja, tidak bisa datang setiap saat, hanya 1 bulan, dan itu pun hanya setiap tahun. Dan setiap tahun itu pun kita belum pasti untuk bisa menemaninya, belum pasti untuk menemuinya, belum pasti. Maka selalu himbauan daripada kiai ulama, jadikanlah di dalam hati itu bahwasanya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Ini untuk motivasi sebenarnya, motivasi kepada diri kita masing-masing. Jangan sampai kita menunda-nunda, alah nanti aja, tahun depan aja aku mau sungguh-sungguh, wis pokoknya tahun depan tenanan, wis pokoknya tak los dulu. Urus sampai tahun depan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai sudah, selesai urusannya. Cita-citanya bagus, mau sempurnakan untuk Ramadan ini tahun depan. Belum sampai tahun depan, belum sampai, lagi ini rong dino lebaran mati, kecil itu. Mana meyakini terhadap adanya Ramadan dan Ramadan terakhir, motivasi buat kita supaya kita betul-betul sungguh-sungguh di dalam pelaksanaannya ibadah di bulan Ramadan ini. Kalau tidak begitu berat, Pak. Kalau tidak begitu berat. Nah, kita biasa menyepelekan terus, memandang bahwasanya kesempatan masih jauh di sana. Padahal sudah sering diingatkan baginda Rasul bahwasanya kalau untuk ikmalid dunia anaka kemudian akhir katakan kemudian. Kalau untuk amal-amal akhirat, ya nyatakanlah bahwa kita ta'isu abadan, hidup selama-lamanya, cari rezeki, cari duit, ya kita yakin bahwasanya kita masih akan hidup 1000 tahun lagi. Wow. Akhirnya kan nyantai itu. Nah, maksud Rasulullah itu kalau untuk urusan dunia itu jangan terlalu dikejar, yakini bahwa kita masih hidup 1000 tahun lagi. Nah, tapi kalau ikmal dunia kan itu, bahmalil akhirat ke anak kamu kan. Tapi kalau untuk urusan akhirat, yakini seyakin-yakinnya dalam hati bahwasanya besok kita itu akan mati. Andai kata ini betul-betul ini, andai kata ada pengumuman, woro-woro diumumkan bahwasanya Robi besok mati, persiapan terus kalah kabut, sedino belang iso sahus poso pengine wis pokoke salat entek-entek 1000 rakaat kan. Andai kata tahu, pengumumannya kita nggak pernah tahu. Makanya pesan Rasulullah ini,
kalau masalah akhirat jangan ditunda-tunda. Ingatkan pada diri kita masing-masing bahwasanya kita itu besok itu akan mati. Maka persiapannya luar biasa. Termasuk Rasulullah, jangan main-main dengan urusan akhirat. Kesempatan yang terbaik itu sampai kapanpun hanya sekali, bukan berkali-kali, sekali. Maka untuk meyakini terhadap diri, jadi akhir Ramadan para penduduk langit semuanya pada teriak-teriak musibah li ummati Muhammad, musibah li ummati Muhammad, musibah li ummati Muhammad. Ya Rasulullah, dan yang kira yang musibah ya dhahabur Ramadan baina ta'watun bi mustajabah. Kenapa? Karena hilangnya Ramadan. Karena di Ramadan itulah doa-doa kita ini semuanya mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah kita, baik sedekah apapun, apakah berupa harta, apakah berupa amal soleh, apakah semuanya itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ditolak. Jadi semuanya jalur langit, semuanya amalia yang di bulan Ramadan itu adalah jalur langit, tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala hasanat mudha'afah, kebaikan-kebaikan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pembahasan kemarin, supaya ingat lagi, kalau bulan-bulan biasa jangan hasanah asru amsalihah. Kalau hari biasa Allah melipat gandakan pahala kebaikan itu menghitung dengan 10 kebaikan. Kalau di bulan Rajab sudah beda lagi, di bulan Syaban beda lagi, di bulan Ramadan 1000 kali lipatannya. Nah, di 2 rakaat ba'diyah subuh, atau 2 rakaat qobliyah ba'diyah zuhur, atau 2 rakaat sholat duha yang kita lakukan di selain Ramadan beda dengan ada di Ramadan. Nah, kalau di Ramadan lipatannya adalah 1000 kali lipatan pahala yang diberikan Allah. Apa yang kita jual, maka nilai belinya itu sangat mahal. Allah itu membeli dengan harga yang sangat mahal. Itu menghargai betul apa yang kita lakukan, setiap amal. Katakanlah jual beli kepada Allah, gampangannya gitu aja. Nah, harga belinya, harga jualnya itu mahal. 2 rakaat aja, beda jauh. Sehingga bisa, makanya inilah betapa kita itu bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan bulan istimewa. Andai kata toh tidak ada keistimewaan bulan Ramadan, yakin Pak, betapa beratnya kita itu untuk mohon ampun pada Allah itu. Berat betul, susah, berat. Karena kalau sudah di bulan Ramadan itu jalurnya kan sudah bulan jalur langit lagi, banyak hambatan-hambatan dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah Ramadan kan tidak ada hambatan sama sekali, kemudahan sangat luar biasa. Jadi Allah menyiapkan bagi mereka-mereka di bulan Ramadan ini yang ingin diampunkan dosa-dosanya, maka silahkan menyambut tamu Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang ingin mendapatkan rahmat rahim Allah, maka sambutlah tamu Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang ingin dimerdekakan daripada api neraka, maka sambutlah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, maka akan sukses, akan selamat. Tapi kalau tidak kita sambut dengan sebaik-baiknya, bagaimana caranya? Gampang aja, dengan cara menambah amaliyah kita di bulan Ramadan ini. Menambah yang wajib jangan dibuang, seperti puasa yang pasti wajib. Kemudian menambah lagi yang sunnah-sunnahnya ditambahin, sedekahnya ditambahin, duhanya
dilakuin, qiyamul lailnya dijalanin. Nah, itu baru ada nilai tambah. Berarti betul-betul menganggap memuliakan daripada tamu Ramadan. Kalau hanya biasa-biasa aja, itu sama saja ya, tidak menghormat kepada tamu Ramadan. Dan kemarin riwayatnya kan Ramadan nanti akan menjelma menjadi makhluk yang akan menjadi saksi bagi kita sendiri, bukan kepada siapa-siapa. Justru Ramadan ditawari, cari wahai Ramadan, cari mana besti-bestimu itu. Nah, semuanya sudah tahu, Ramadan itu tahu siapa yang melakukan puasa. Lek berejengan gak poso yo ketok ae, nggak bisa ditipu. Tapi kalau wajah yang puasa tahu, berejengan era poso ruh. Lek wajah ganteng ayu semuanya cemerlang. Cuman ngerti kan awake dhewe kan elek-elek kan. Yo, wong kok nek kono semelarat nom ganteng. Sing wedok ora enek wedok elek-elek ora mlebu. Bu, surga itu bukan tempatnya orang yang tua dan orang yang jelek. Surga itu tempatnya orang yang cantik-cantik. Halo. Gak masuk nominasi sing elek-elek ya kan. Nah, makanya nanti dirubah. Panjenengan semuanya dirubah nanti. Ora enek ora manut ngasih tuwek-tuwek kuwi. Engko dirubah neh jenengan iku. Maka mbane saiki elek ndak apa-apa, engko ayu kabeh. Lanang ya ngono, walaupun saiki elek, jelek, pesek, tapi nanti wow. Ya minimal Amitabh Bachchan lah. Amitabh Bachchan atau Shirley Monroe. Tidak laku sing elek-elek itu. Tidak laku. Apalagi yang sergap biasa rajin kayak ibu-ibu itu ke majelis, biasa rajin ke masjid, biasa rajin khataman, masya Allah. Wis pokoke bojone lali kabeh ya kan. Ya Bu, mana ini berian. Dirubah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kan bruto nih sampean ya Bu. Jangan tahu bruto Bu. Bruto. Nah itu brutonya itu tidak hilang. Dalam riwayat itu manusia ya itu aja yang akan ditumbuhkan. Tulang ekor. Nah, sekarang ngerti bruto, uang bugis kan nggak ngerti. Tulang ekor. Jadi jasad kita sudah bukan jasad dunia. Kulit kita bukan sudah kulit dunia, beda. Kulit dunia ini apa ini? Rongsokan semuanya. Nah, ini makanannya para set. No. Semuanya dibuang semuanya, diganti dengan bahan-bahan yang istimewa, bahan-bahan yang memang abadi, bahan-bahan yang memang masuk dalam kategori layak untuk di surga. Makanya kalau laki-laki dari kemarin iming-imingnya kan dinikahkan dengan para bidadari lanang. Cuma lek wong wedok ora nek bidodoro. Kalau perempuan nanti menjadi ratu. Ibu-ibu jenengan sedaya niku mungkin dadi ratune bidadari. Ratune lek bidadarine ayo ratune luwe wes serah sanggup pokoknya Pak Kantar barang nyawang wes gak sanggup kok malah ayu ta Bu. Ya begitulah. Jadi barang-barang rongsokan dunia itu tidak layak masuk surga. Kita ini tidak layak. Nanti akan dirubah oleh Allah dengan sesuatu yang layak untuk masuki surganya Allah. Surga dengan beda semuanya.
Maka ada riwayat sesuai dengan amalnya. Ada yang meriwayatkan sesuai dengan amalnya. Kalau di dunia itu taat, dunia baik, amalnya banyak, wajahnya akan semakin sempurna, semakin luar biasa. Lah amale kureta-etokan didik ini yo gantenge didik lah, gantenge didik. Lah amale akeh gantenge yo akeh. Kaya wong suwata iki kata yo ganteng kabeh kan. Wasedekah makbulah, juga sedekah ini ada wal hasanah mudha'afah. Kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal adab madfu', sedangkan dosa-dosa ini semua diampunkan. Makanya dari riwayat kemarin Allah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka. Allah hanya mencatat kebaikan-kebaikan hamba, sementara kejelekan-kejelekan dibiarkan saja, ditunggu sampai nanti akhir Ramadan. Kok ternyata akhir Ramadan tobat, sikat semuanya habis, bersih. Kok ternyata akhir Ramadan agak beleng-beleng, ayo wis Allah alam bisawab ya. Berarti angel ini. Maka menangisnya makhluk yang ada di langit, juga seluruh yang punya roh yang ada di bumi, diskoyo batu, hewan-hewan itu merasakan lagu aslinya. Cuma kita yang ndak ngeh. Kalau bulan Ramadan itu merasakan senang, gembira kepada kita semuanya. Kucing-kucing, ayam-ayam senang. Bulan Ramadan senang menyambut panjenengan semuanya. Kalau sudah akhir Ramadan itu semua juga merasa susah, gelisah, ya. Susah karena keistimewaan yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini akan dibawa pulang kembali oleh Ramadan yang mau pulang kampung, ya kan? Kasihin aja tidak pulang kampung kayaknya. Mau pulang kampung, makanya sayang. Malaikatnya tuh sayang. Yang coba wis. Nah, itulah yang membuat termasuk musibah. Maka bahasanya baginda Rasul, innahu qala idza kana akhirati min Ramadan wa yawmida li umat Muhammad kil ya Rasul. Sampai ke sudah tahu? Sudah kah? Bu Sudarti sudah kah? Hah? Sesuai aja. Wal khasad mudhab wal adab marfu'ah. Maka bahasa baginda Rasul, fa ayyu musibatin a'dhamu min adzabi Ramadan fa idza bakat samat wal arad la ajlana wa nahnu ahaqu bil baka wa tasir. Burung enek burung teko iki Des. Des burung teko. Bugozi ada Bugozi. Enggak ada. Pak Is ada Pak Is. Pak Is. Bote. Oh, waskito nang Filipina deh. Nang Filipina. Waskito.
Wakito kan. Nah, ini Bu Ilyas. Mana? Wah. Masalah Pak Ilyas. Iya, sepasang merpati. Tak pernah ingkar janji. Iya. Angel. Bil baka wa ta'na lima. Nah, itulah diantara keistimewaan daripada bulan Ramadan. Jadi makanya bahasa baginda Rasul dikit aja sampai habis. Tadi minggu kah? Minggu ke Sabtu ini? Ahad ya? Iya, tadi malam saya kan malam mingguan di KN dan makanya bahasa fa'ayyu musibah adzam min dahabir Ramadan fa idza faqad as-samad wal arad lajlanna manahna haqu bil baka wa ta'lif lima yang ta'u min hadhihi mudha'imah. Maka bahasa baginda Rasul harusnya, kata Rasulullah ini, harusnya kalau di akhir Ramadan mau pergi, mereka semuanya makhluk itu semuanya menangis, merasa susah gelisah. Maka kata Rasulullah seharusnya yang menangis, yang gelisah seharusnya kita, ya kan? Seharusnya yang menangis itu kita, karena keistimewaan Ramadan tumplek-blek kepada umat Rasulullah kita semuanya, bukan kepada makhluk langit. Makhluk langit tidak mendapatkan apa-apa. Justru makhluk langit itu diperintahkan oleh Allah, pahala sujudnya, pahala istighfarnya diminta oleh Allah diberikan kepada umat Rasulullah yang menjalankan puasa. Maka bahasa Rasulullah ini harusnya yang menangis bukan mereka. Harusnya yang menangis ini kita, karena kehilangan emas, berlian, permata yang sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah di akhir Ramadan kita malah gembira. Ayo, rata-rata siapa di akhir Ramadan yang tidak senang? Semua nang pokoknya wes. Alhamdulillah selesai Ramadannya. Iki piye iki jadi? Alhamdulillah emasku hilang. Alhamdulillah berlian hilang, nggak ada ya, nggak ada. Malah baik. Semua nang alhamdulillah selesai Ramadan. Alhamdulillah Lebaran. Kayak dusone. Ya itulah indahnya manusia, indahnya umat Rasulullah begitu itu. Makanya ya wajar aja kalau malaikat tuh pusing ngurusi kitanya. Wongnya belek-belek kabeh, enggak jelas. Ya lah saya omong lu masuk teh kok orang jenengan tok. Si ngomong ya ngono lah akhir Ramadan seneng juga. Alhamdulillah guys. Semoga kita masih ada waktu ya, masih ada waktu untuk memuliakan tamu istimewa bulan Ramadan. Semoga kita bisa memaksimalkan di bulan Ramadan dengan menambah seragam ibadah sehingga ini nantilah menjadi hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli